Cuman potong. Wah, udah rame. Foto dong Pak Doni. Oh ya, Udah siap. rame nih. Foto ya. Ya. Oke, sip. Saya share di grup ya. Ya, sip. Sudah di-share ya? Udah belum coba. Bapak Ibu sekalian, materi saya sudah nampak belum ya? Belum, Bu. Oh, belum Tapi ya? sudah ter-share tapi masih yang ini Windows Explorer. Masih Explorer. Wait. saya takut sebentar. Oke, share screen. Apa perlu dikirim ke Pak Doni? Boleh dikirim ke Pak Doni aja ya, daripada takut salah nge-share saya nanti. Wait, sebentar. Oke, sebentar. Baik. Mungkin ini Nah, ini sudah nih. nampak ya? Ya, kelihatan. Iya, kelihatan, Bu. Oke. Ini kayak mau ngajar aja, padahal kita cuma mau sharing-sharing aja gitu kan. Siap jadi mahasiswanya Bu Evi. Ini teman-teman belum pada banyak yang bergabung ya? Ya, sudah lumayan ini 12 sudah lumayan lah. Udah lumayan. Orang-orang pilihan ini Bu. Siap. Pilihan untuk maju. Silakan Mbak Vera. Udah bisa dimulai ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Zoom online Konus dalam acara optimis atau oretan psikolog dan trik meraih sukses hingga pukul 21 bersama narasumber Ibu Evi Febriani yang telah hadir bersama kita. Dan tidak lupa salam hormat juga saya sampaikan kepada Bapak Founder Pak Yudi Ananta, Dewan Pengawas, pengurus, dan seluruh anggota yang tergabung dalam grup Konus ini. Namun sebelum narasumber mengupas materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vera Wulur dari Tangerang.
Sebelum jauh pada penyampaian materi, saya persilahkan Ibu Evi Febriani untuk berkenalan terlebih dahulu dan bisa dikenalkan juga Bu secara singkat apa itu EPC Indonesia. Barangkali Bapak atau Ibu ada yang belum tahu, termasuk saya sendiri belum tahu, sambil menunggu audien lain bergabung. Silakan Bu. Ya, oke. Ini efek habis sholat Isya kali ya, jadi jilbabnya kocar-kacir terus Mas Yudi. Apa? Yang penting awalnya positif, Bu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk semua sahabat Konus yang ada di seluruh Indonesia. Di sini ada Bu Erni, ada Bu Vera. Tadi kita sempat WA-an ya. Iya Bu. Ternyata Bu Vera cantik sekali nih kalau kita Wow, terima kasih Ya, Bu. karena kalau selama ini kan kita tuh biasanya WA grup ya Mas Yudi, jarang Zoom ya. Ya, betul. Siap penasaran ya? Penasaran ya? Ya, sekalian begini kan bisa silaturahmi nih, saya langsung bisa komunikasi dengan Bu Erni gitu kan. Jadi nggak cuma lihat wajahnya aja, langsung bisa komunikasi. Terus juga ada Pak Doni, salam hormat ya Pak Doni dan juga sahabat Konus. Ya, mari. Ada. Pak Doni yang punya ini Bu, yang punya Zoom, yang support Konus selama ini. Boleh. Asik juga nih ya. Kalau tiap minggu ngadakan Zoom terus gratis dari Pak Doni gitu kan. Iya Bu, daripada mubazir nggak kepake. Nah, itu. Dermawan, Iya. Karena sedekah nggak harus selalu uang kan Pak Doni. Ada Betul, saya Bu. juga Bu. Betul sekali. Iya. Saya senang sekali nih backgroundnya oke banget. Cuma sayangnya Mas Yudi kok nggak pakai ya, padahal foundernya loh kan gitu. Iya, maaf lupa dan juga gaptek juga Bu. Saya belajar maaf. Pada malam hari ini sebetulnya saya juga sifatnya nggak ingin menyampaikan materi ya bahasa saya, tapi lebih kepada kita diskusi, kita sharing gitu kan, dan mungkin bisa berbagi pengalaman. Nah, tadi Bu Vera menanyakan ya sebetulnya EPC itu apa gitu kan, terus saya ini siapa gitu. Saya sih orang biasa saja Bu Vera dan teman-teman. Saya Bu Evi, alhamdulillah saya S1, S2 dan sekarang dalam proses penyelesaian studi doktoral. S3-nya juga psikologi. Alasannya kenapa kok S1 sampai S3 psikologi? Karena saya tuh suka sesuatu hal yang tuntas. Prinsip saya adalah saya menyukai sesuatu yang sifatnya memang fokus dan saya memang belajar ilmu tuh boleh ilmu apapun, tapi ada satu hal yang harus saya menjadi ahli di satu bidang begitu, dan saya pribadi yang sangat istiqomah ketika belajar. Artinya saya orangnya tidak pintar tapi saya mau belajar. Saya orangnya juga tidak mau menjadi bodoh, karena itu saya istiqomah dalam mencari ilmu dan memang sesuai dengan yang menjadi background saya. Yang paling utama adalah EPC hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah untuk bagaimana kita bisa berkontribusi, dan harapan saya bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk negeri ke depan. EPC ini singkatan dari Evira Permata Consulting. Evira ini ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Evira itu nama saya, Evi. Eranya itu adalah nama singkatan dari putra dan putri saya. Kenapa kok nama suami nggak dimasukkan Bu gitu kan? Cukup mendoakan saja suami itu gitu kan, cukup saya dan anak-anak. Jadi Evira itu adalah Evi, Razan, dan Rajwa. Razan dan Rajwa itu adalah nama putra dan putri saya. Harapan saya adalah ke depan Evira ini bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat Madura dan masyarakat luas pada umumnya. Nah, sekilas saja sih sebetulnya saya mendirikan kantor konsultan psikologi ini berangkat dari sebuah nurani saya begitu ya, bahwa ternyata di masyarakat, di lingkungan atau di publik atau masyarakat, menurut saya itu banyak sekali hal-hal yang memang berkaitan dengan atau butuh uluran tangan, atau mungkin membutuhkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya lebih kepada
keilmuan kami, yaitu psikologi. Sehingga saya dengan Bismillah saya mencoba untuk mendirikan EPC ini yang notabene-nya adalah bagaimana bisa berkontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, saya selain seorang konsultan, saya juga praktisi psikologi. Saya juga seorang konselor, saya praktisi anak dan psikologi, saya juga seorang dosen di 2 perguruan tinggi di Madura, yaitu di STKIP, PGRI Sumeneb, dan IAIN Madura. Artinya bahwa antara profesi saya sebagai dosen dan juga sebagai konsultan ini memang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga memang tidak ada yang bisa saya tinggalkan. Sehingga yang paling utama, maaf, bahasa singgahnya banyak banget ya. Dan yang paling utama buat saya adalah saya selalu bisa bermanfaat buat orang lain. Kontribusi dan kehadiran bukan hanya saya, tapi EPC juga mempunyai value atau nilai yang cukup positif bagi masyarakat. Kenapa saya namakan Evira? Karena ketika saya sudah tidak ada, masih ada Razan dan Rajo yang bisa meneruskan perjuangan saya. Dengan adanya kantor konsultan ini. Mudah-mudahan ini adalah niat yang positif dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Itu aja sih, Bu Vera. Saya nanti jadi curhat deh, bukan sharing, kan gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Evi, untuk perkenalannya. Hadirin yang saya hormati, dipersilahkan menyimak materi yang disampaikan Bu Evi. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota di kotak chat. Oke, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada optimis dengan topik cara menjaga dan mengatur emosional saat WFH yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Febriani. Dipersilahkan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Vera pada malam hari ini dan kesempatan yang baik ini. Saya sebetulnya hanya ingin sekedar sharing ya. Saya ingin sharing dan yang pasti ketika bicara tentang WFH, pandemi, apalagi sekarang PPKM, pertanyaan yang paling utama adalah kapan sih berakhir gitu kan. Terus kapan sih ini semua bisa selesai? Karena saya secara pribadi juga sudah bukan tidak betah ya, betah sih, sedikit dibetah-betahin juga iya, tapi kapan nih mau segera berakhir sehingga kita punya aktivitas yang memang sudah menjadi kewajiban kita setiap waktunya. Artinya seperti halnya ketika saya menjadi seorang dosen, kapan ya saya bisa bertatap muka lagi dengan mahasiswa saya, ketika saya harus bimbingan disertasi, kapan ya saya bisa diskusi secara langsung dengan promotor dan koprom saya. Karena memang kita bicara tentang emosi, kita bicara tentang kelekatan emosional ya, membangun emosional. Itu kalau secara virtual seperti ini berbeda kan ketika saya bertemu langsung dengan Bu Vera, saya bertemu langsung dengan Bu Erni, karena memang secara psikologis pertemuan secara langsung dengan secara virtual ini sangat jauh berbeda. Apa yang kita rasakan itu sangat jauh berbeda dan memang secara emosional itu sangat nampak sekali. Jadi kalau saya ketemu dengan Mas Yudi, ketemu dengan Mas Yudi secara virtual atau secara langsung itu beda. Kalau secara langsung kita langsung enak sekali. Meskipun secara virtual ini juga tidak menjadi kendala ya, tapi pastinya dalam situasi dan kondisi seperti ini kita harus mau tidak mau mentaati aturan yang ada. Nah, tapi yang jelas emosional seseorang itu akan terbangun ketika kita bisa bertemu langsung. Berbeda ketika memang by telepon dengan Bu Vera misalkan. Menjadi berbeda ketika saya video call. Menjadi berbeda lagi ketika saya bertemu langsung. Nah, memang ada beberapa, saya tidak perlu menyampaikan lebih dalam ya tentang riset bagaimana membangun hubungan emosional antar human gitu ya, antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tapi saat ini yang kita fokuskan adalah bagaimana ya kita nih mengatur emosi kita selama WFH gitu kan. Pasti WFH ini memang benar-benar bukan hanya menyita
menyita menyita waktu, menyita perasaan, tapi juga banyak hal yang bisa kita rasakan lah ya, sehingga memang terkadang membuat kita menjadi kurang kontrol misalkan. Biasanya nggak emosian kok sedikit emosi gitu ya. Yang biasanya emosian lebih menggebu-gebu emosinya gitu. Nah, ini memang perlu ada pengaturan diri ya dalam psikologi itu ada pengaturan diri yang sehingga bisa membuat seseorang itu selalu bisa bersikap secara positif gitu. Karena memang pandemi ini menurut saya cukup menekan semua yang ada pada diri kita, aktivitas, komunikasi menjadi terhambat, apalagi saya juga pernah punya pengalaman gitu, saya harus presentasi kepada mitra kerja saya, memang dilakukan secara virtual, tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba jaringan terputus. Apa yang terjadi? Itu secara emosional sangat terganggu sekali saya. Dan itu bisa mengaburkan semuanya. Bahkan justru membuat mood saya menjadi tidak baik. Nah, ini yang terkadang hal-hal sederhana seperti ini, selain kita harus menyesuaikan, tapi kita juga harus mampu mengelola. Itu. Ya, ini mungkin prolog awal aja ya. Tapi saya lebih senang bagaimana nanti kita lebih kepada diskus ya, tidak lagi saya sifatnya mengajar, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah luar biasa paham tentang materi yang kita bahas malam hari ini. Cuma saya berharap kita juga harus tetap bahasa saya adalah menjaga kewarasan ya, menjaga kewarasan dengan cara apa ya, produktif seperti ini. Jadi saya senang sekali ketika Mas Yudi selalu aktif ya, selalu merangkul teman-teman untuk tetap menjaga kewarasan dengan cara ya seperti ini, pertemuan secara virtual gitu dan lain-lain. Nah, oke, saya ingin masuk kepada bab yang selanjutnya. Nah, ini kita lihat di sini tentang pentingnya mengelola emosi. Saya mengatakan emosi itu perlu dikelola. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola dengan baik, maka yang menjadi problem utama adalah satu, ini dampaknya kurang positif bagi kita dan lingkungan sekitarnya. Jadi kondisi yang tidak pasti akibat pandemi COVID ini, saya juga tidak berharap PPKM ini diperpanjang ya. PPKM ini diperpanjang, saya berharap Bapak Presiden itu setelah ini benar-benar memberikan kelonggaran buat kita semua. Tapi saya juga berharap masyarakat luas memahami bahwa bagaimana tetap beraktivitas dengan prokes yang ketat. Nah, ada satu contoh, saat itu EPC diminta untuk melakukan asesmen terhadap salah satu lembaga pendidikan negeri di salah satu kabupaten yang ada di Madura. Kita sudah fix semua. Kita sudah fix soal waktu, soal tanggal, soal teknis, dan lain-lain. Tiba-tiba ada pengumuman di tanggal 2 bahwa PPKM diperpanjang. Apa yang terjadi pada diri saya? Saya betul-betul down. Aduh, gimana ya? Padahal di tanggal 3 kita sudah berkomitmen untuk melakukan aktivitas atau kegiatan asesmen bagi siswa-siswi yang ada di salah satu lembaga pendidikan dengan prokes yang memang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini juga mengganggu secara psikologis pada diri saya. Apa? Waduh, ini tertunda lagi. Bagaimana ini? Lalu bagaimana saya bisa mengelola secara psikologis emosi saya? Yang jelas kalau ditanya, Bu Evi emosi nggak? Emosi banget gitu kan. Tapi apakah saya harus meronta-ronta, lalu saya juga jungkir balik dan lain-lain? Saya juga mau protes pada siapa? Karena ini memang pandemi ini bukan lagi masalah kabupaten, masalah provinsi, tapi sudah mendunia dan menurut saya bukan hanya di Indonesia saja. Nah, kondisi ketidakpastian yang seperti ini pastinya membuat emosi kita itu meningkat dengan beragam respon yang berbeda dan terkadang membuat kondisi psikis cenderung tidak stabil. Nah, ini yang kadang memang kenapa
saya juga masuk dalam bagian tim relawan ya, sebagai konselor yang menangani konseling online bagi masyarakat atau publik ya yang membutuhkan terkait bagaimana menghadapi kecemasan dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Nah, di sini kita lihat juga Anastasia Satrio, salah satu psikolog dari Universitas Atmajaya, dia mengatakan sebetulnya memang kemampuan manusia berpikir kritis itu harus diasah dari poin yang paling utama adalah bagaimana bisa mendewasakan emosi. Lalu pertanyaan saya, apakah Bu Evi sudah dewasa? Mungkin kalau indikatornya usia, saya sudah tua. Tapi emosi bagaimana? Apakah Bu Evi sudah cukup matang emosinya? No, belum tentu. Jangan-jangan saya lebih labil daripada orang-orang yang memang, maaf, menurut kita dia secara usia masih cukup muda, tapi pengelolaan emosinya sangat baik. Nah, ini memang yang perlu kita pahami bahwa emosi ini menjadi satu unsur atau indikator yang utama bagi kehidupan seseorang. Kalau kita tidak bisa kontrol emosi, fatal. Kalau kita bisa mengontrol emosi, ini akan jauh lebih baik, situasi akan lebih kondusif. Ini buat saya. Nah, Bu Vera, kita tuntaskan dulu ya, baru nanti bukan tanya jawab sih, sharing-sharing aja menurut saya. Nah, baik Bu, silakan. Oke. Aduh, saya mungkin karena dosen ya, jadi suka pakai definisi-definisi gitu kan. Tapi ini penting juga ya supaya Bapak Ibu sekalian tahu sebetulnya emosi itu apa sih Bu? Pokoknya saya menganggap saya emosi, saya marah itu nama bagian dari emosi. Saya menangis itu emosi. Atau saya tertawa itu juga kalau katanya orang psikologi itu sebuah ekspresi emosi. Nah, di sini ada satu kutipan yang saya ambil dalam PPT ini. Saya mengambil kutipan dari Daniel Goleman ya. Daniel Goleman itu mengatakan memang emosi itu merujuk pada satu perasaan dan pikiran. Pasti deh kalau kita tidak bisa mengelola pikiran kita, perasaan kita galau, wah, yang ada emosi terus begitu kan. Apalagi sekarang tuntutan kita sebagai wanita karir misalkan, suami juga yang bekerja, belum lagi harus mendampingi anak yang harus menyelesaikan tugas-tugas online-nya. Waduh, ini gimana ya? Ini satu problem yang memang menarik untuk dibahas kan seperti itu. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang memang harus kita pahami bersama dan sebetulnya solusinya tuh gimana, Bu? Kalau kita mengelola emosi, kita bagaimana ini ya memang itu sangat mudah dikatakan, tapi belum tentu mudah untuk dilakukan. Nah, memang emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak ya, di mana emosi itu merupakan reaksi atau reaksi terhadap stimulan, terhadap rangsangan atau stimulan dari luar maupun dari dalam diri individu. Contoh misalkan seperti saya sekarang ini. Saya mengatakan pada anak-anak, pada keluarga saya, pada lingkungan yang ada di dalam rumah saya katakan bahwa ayah, kakak, dan adik nanti Bunda mau Zoom meeting ya, Bunda mau, bahasa saya adalah saya presentasi, saya menyampaikan materi, jadi tolong suasananya harus kondusif. Nah, bagaimana ketika dalam situasi seperti ini saya dihadapkan pada situasi yang ramai ini dan lain pasti akan mengganggu konsentrasi. Makanya saya katakan sama Mas Yudi, sesekali waktu saya Zoom meeting aja deh, jangan by WA terus, meskipun saya senang sekali, tapi kan berbeda ya, artinya secara psikologis juga berbeda. Mungkin karena saya biasa ngomong di depan gitu ya, jadi kalau ngomong tidak melihat orangnya, kok kayaknya saya ngomong sendiri. Nah, mungkin itu persepsi saya, tapi saya salut sekali dengan Konus ini karena mampu bertahan dan mampu menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa dan tetap istiqomah. Bahasa saya adalah istiqomah karena dari banyaknya grup yang ada, Konus ini produktif ya, saya katakan produktif. Kenapa? Dibandingkan produktif yang menurut saya produktif yang punya value, nilai yang jelas terhadap kontribusi dari anggota grup yang ada di situ itu apa. Berbeda dengan grup-grup yang lain ya, apalagi grup-grup jualan online. Nah itu saya kadang sudah
leave dari grup-grup seperti itu, karena saya pikir wah jualan online ngapain harus ada di grup, dan di Shopee juga ada dan lain-lain kan begitu. Nah, artinya saya menganggap adalah grup Konus ini adalah grup yang cukup produktif dan bisa memberikan kontribusi yang jelas bagi anggotanya. Apalagi bisa berkenalan dengan seluruh orang-orang hebat yang ada di Indonesia menurut saya. Oke, kembali lagi kepada kita sharing terhadap materi yang saya sampaikan. Pastinya emosi itu kan adalah sebuah reaksi ya, reaksi seseorang terhadap suatu kejadian. Nah, masing-masing reaksi ini berbeda. Ada yang dia berusaha tenang, ada yang reaktif, dan macam-macam. Nah, sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, apalagi yang saya katakan tadi, kondisi pandemi seperti ini memang tuntutan kita lebih tinggi, apalagi bagi individu yang mereka belum cukup familiar dengan teknologi, pastinya ini cukup ada beban tersendiri ya, sehingga terkadang ini memicu seseorang untuk menjadi lebih emosi. Nah, itu menurut saya ada sebagian yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk next selanjutnya. Oke. Nah, ini saya ingin menyampaikan dulu, kira-kira ada nggak yang merasakan ini ya, efek WFH yang berkepanjangan. Tapi kita nggak bisa ya mengatakan bahwa WFH itu selamanya tidak positif. Nah, saya kutip dari satu artikel yang cukup menarik, karena memang pembahasannya tentang bagaimana kita mengelola emosi selama masa pandemi. Lalu saya simpulkan bahwa dampak positif dari efek WFH, satu, menurut saya pasti punya waktu yang berkualitas bersama keluarga. Ya, biasanya yang suka mobile ya, pagi sudah berangkat, anak diurus pembantu, suami dan lain-lain, otomatis setiap waktu kita pasti bisa bertemu. Yang jelas kalau WFH itu lebih fleksibel. Mungkin menghemat waktu yang saya tuliskan di sini, menghemat waktu itu adalah kita tidak perlu mobile keluar, tapi kita bisa melakukannya dari dalam rumah. Pasti nyaman. Nyamannya gimana? Terkadang ketika saya waktu mengajar online, saya minta pada mahasiswa saya, tolong selama saya mengajar videonya dibuka. Jangan ditutup. Kenapa? Karena saya tidak yakin kamu sedang mendengarkan saya. Jangan-jangan ketika saya menjelaskan, kamu sedang masak, kamu sedang nonton TV, kamu sedang tidur-tiduran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya pada saat kuliah S3, kalau dosen saya sedang menjelaskan dan tidak ada tuntutan untuk membuka video, itu yang saya lakukan. Sehingga saya kadang menjadi, wah jangan-jangan mahasiswaku begini juga nih, gitu kan. Nah, artinya bahwa dampak positif itu ada. Tapi kita juga pahami ya, dampak negatifnya pun juga ada. Kenapa saya imbangkan ada 4 poin. Dampak negatifnya, yang pasti kita menjadi multitasking ya. Multitaskingnya gimana? Oh ya, saya nanti mau ini, saya harus nyiapin ini dan lain-lain gitu kan. Terkadang ada hal-hal yang menurut saya multitasking ini bagi kita perempuan-perempuan yang berkarir atau mungkin perempuan-perempuan yang punya aktivitas di luar selain mengurus keluarga, multitasking itu sudah pasti ya. Kita juga bisa memanage diri bahwa harus punya planning, kita ngerjakan ini dan lain-lain. Nah, dampak negatifnya multitaskingnya ini mungkin lebih bertambah gitu loh bobotnya menurut saya. Yang kedua, semangat kerja menurun. Oke, karena apa? Terkadang ketika bicara tentang koordinasi, terkadang banyak yang terputus gitu ya, sehingga ini membuat, aduh ya sudahlah tunda saja besok, atau mungkin hal-hal yang sekiranya harusnya ada deadline waktu ini menjadi lebih molor, kecuali kalau pimpinan atau mungkin ada deadline waktu yang itu tidak bisa dirubah, sehingga kita harus mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan deadline waktu atau mungkin sebelumnya. Artinya semangat kerja yang menurun itu karena saya juga mengalami, saya menjadi sedikit lebih longgar dan tidak konsisten. Berbeda ketika, contoh sederhananya saja, ketika saya harus bimbingan disertasi. Menjadi berbeda ketika saya harus bertemu secara langsung dan saya secara virtual. Artinya kalau secara virtual, saya berpikir, paling promotor saya atau koprom saya nanti tidak terlalu ini. Tapi kalau bertemu langsung, secara psikologis, waduh ini ada beban nih kalau misalkan saya tidak memenuhi, saya tidak menyelesaikan apa yang menjadi permintaan dari pembimbing saya. Nah, artinya itu pasti ada sesuatu perbedaan menurut saya. Lalu biaya yang bertambah yang saya maksud di sini ya
kalau yang sudah biasa pakai WiFi sih nggak masalah ya, tapi kalau misalkan harus pakai paketan, apalagi memang mungkin saya katakan jarak ya, bukan di perkotaan, di desa ini kan pasti banyak beban-beban tambahan biaya yang harus dipenuhi seperti itu. Keterbatasan komunikasi pasti. Kenapa? Karena memang koordinasi ini yang sangat saya rasakan adalah kita tidak bisa koordinasi secara intens. Pasti nanti ketika kita butuh data, misalkan contohnya saja di kantor konsultan saya, kenapa saya sifatnya on off, jadi 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk, 1 hari libur, dengan harapan staf saya itu tidak terlena gitu loh dengan kondisi ini, sehingga dia juga bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan deadline waktu yang saya tentukan. Artinya bahwa ketika kita butuh dan itu sifatnya urgent atau harus cepat, terkadang terkendala jaringan. Tiba-tiba sifatnya memanggil, tiba-tiba ini, itu, dan lain-lain. Nah, ini terkadang yang tanpa kita sadari ini memicu kita menjadi sedikit emosi gitu ya. Aduh, kok aku jadi nggak sabar sih, ini susah banget, sudah tahu ditunggu ini, dan lain-lain. Nah, itu terkadang muncul hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi problem tersendiri bagi individu. Mungkin juga lawan komunikasinya. Oke. Nah, ini kita langsung masuk kepada cara mengendalikan emosi ya, karena saya inginnya lebih banyak sharing saja ya Mas Yudi ya, supaya lebih enak ya mengalir ya Bu Vera ya. Karena kalau saya bicara terus sampai jam 9, wah ini namanya saya mengajar, bukan sharing kan gitu. Oke. Nah, kita bicara cara mengendalikan emosi. Wah, ini sebetulnya Mas Yudi ini pas banget deh ngasih materi ini ke saya, tema. Kenapa? Karena saat ini kondisi saya kadang kurang stabil ya karena PPKM ini. Jadi banyak pekerjaan yang terpending gitu kan, padahal sudah terencana dengan baik sebelumnya. Nah, ini adalah substansinya, cara mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi menurut saya yang pertama adalah pilih situasi. Jadi bagaimana kita menghindari keadaan yang memicu emosi kita menjadi muncul. Jadi kalau memang kita sudah tahu bahwa kita itu kalau terburu-buru, kita itu dalam situasi yang tertekan itu memicu atau mungkin menjadi membuat kita menjadi terstimulasi untuk marah, untuk ya mungkin mengganggu atau terganggu dan lain-lain, maka kita harus mencoba untuk mencari situasi-situasi yang justru menurut saya membuat kita menjadi sejenak rileks lah dari keadaan-keadaan atau mungkin situasi-situasi yang menekan seperti ini. Pertanyaannya adalah Bu Evi, kalau pilih situasi ketika jenuh di rumah kemana gitu kan? Ya saya paling kemana ya? Ya saya bisa mencari situasi-situasi baru, misalkan contohnya saya mencoba situasi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita tidak berada dalam kondisi yang sama, kondisi tertentu, atau ada perubahan situasi sehingga secara emosi itu kita menjadi lebih rileks lah, lebih nyaman gitulah bahasa saya. Nah, artinya kita mencoba untuk tidak stuck pada situasi yang cukup mengganggu kita dan menstimulasi kita menjadi lebih kesel, lebih tersinggung, lebih ini dan lain-lain. Nah, saya katakan mungkin kita bisa merubah fokus, yaitu fokusnya lebih kepada situasi. Dan memang situasi bisa diciptakan Bapak Ibu menurut saya ya, karena situasi itu bisa, kalau kita mau buat situasi menjadi senang ya bisa senang, sedih ya bisa sedih gitu ya. Yang penting kita tidak menjadi aktor ya dalam keluarga, bahwa kalau memang bisa menyederhanakan sebuah masalah, kenapa harus dibesar-besarkan? Kalau memang kita bisa menciptakan situasi yang menyenangkan, kenapa kita harus tetap berada pada situasi yang membosankan? Intinya begitu. Yang kedua, ubah situasi, hampir sama tadi. Artinya ubah situasi itu adalah seperti halnya makanan ya. Pastinya kan kita tuh setiap waktu misalkan kok makannya hanya tempe tahu, saya besok pingin deh coba di combine gitu ya.
ini dengan menu ini misalkan. Nah, ubah situasi ini cukup efektif membantu kita menjadi lebih apa namanya, secara emosi itu kita menjadi lebih terkelola ya. Kita lebih apa namanya, lebih nyaman lah. Artinya saya secara pribadi sering ditegur gitu kan, sering ditegur dengan orang-orang terdekat saya gitu. Kenapa sih Bunda kok mejanya selalu dirubah, kok ruangan kerjanya sebentar mejanya di sini, besoknya di sana. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap mood dan kondisi situasional secara emosi mungkin. Nah, ini hanya contoh saja sih menurut saya. Oke, next selanjutnya, alihkan fokus perhatianmu. Pasti kalau kita terfokus kepada hal-hal yang membuat kita menjadi terpicu emosinya, ya kita tetap akan berada pada kondisi yang sangat membosankan, justru malah membuat kita berada pada titik jenuh ya, yang menyebabkan stabilitas emosi menjadi kurang baik. Nah, terus ini yang saya senang itu adalah berlatih mindfulness. Nah, berlatih mindfulness di sini merupakan salah satu cara menurut saya, nanti Bu Hikmah juga pasti tahu ya mindfulness itu apa gitu kan. Jadi mindfulness itu memang menjadi salah satu cara bagaimana kita mengendalikan emosi ya, mengendalikan emosi. Jadi belajar bahagia, berusaha untuk membahagiakan diri dengan cara apa yang bisa membuat kita bahagia gitu kan. Jangan saat ini yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri dan selalu membahagiakan diri sendiri. Karena prinsipnya bagaimana kita mau membahagiakan orang lain kalau diri sendiri saja tidak bahagia kan gitu. Nah, ini poin penting menurut saya. Kok kita bisa bicara kamu harus bahagia ya, tapi dirinya sendiri sedang galau gitu kan, dirinya sendiri juga sedang tidak bahagia. Nah, pertanyaan orang lain ketika memangnya Bu Evi bahagia, kok ingin membahagiakan saya gitu, karena pada prinsipnya orang yang bahagia itu kan nampak ya, orang yang bahagia pura-pura bahagia dan betul-betul tidak bahagia itu nampak sekali. Nah, karena bahagia menurut saya itu adalah cerminan dari hati. Jadi ketika dia tertawa, ketika dia ya sifatnya lepas aja gitu loh. Nah, memang ini satu hal yang perlu kita lakukan dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Berlatih mindfulness. Bagaimana kita berusaha untuk membahagiakan diri sendiri dengan cara apapun. Oke, selanjutnya meditasi. Meditasi ini dari beberapa yang saya baca artikel ya khususnya, cara ini terbukti cukup ampuh untuk meredam emosi. Kenapa? Karena dalam proses meditasi ini kita diajarkan untuk melepaskan masalah, menerima hal yang mungkin tidak bisa diubah ya. Kita bicara tentang sabar dan ikhlas gitu kan. Kondisi pandemi seperti ini adalah kita harus sabar, ikhlas dan bersyukur. Tapi mungkinkah begitu kan? Ada sampai bahasa teman saya, gimana kita mau bersyukur Bu Evi katanya. Kita suruh diam di dalam rumah. Tapi maaf, uang kita harus keluar kemana-mana. Kan tidak mungkin tiap bulan kita tidak membeli kebutuhan pokok dan lain-lain. Bagaimana kita mau bahagia? Tapi kalau bagaimana kita mau bersyukur? Kalau kita banyak dibatasi dengan bla 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 dan lain-lain. Nah, ini terkadang yang menjadi sebuah diskusi antara saya dengan beberapa teman-teman rekan ya. Jadi memang kondisi seperti ini yang paling utama adalah satu hal, berdamai dengan diri sendiri. Dan meditasi ini cukup efektif untuk membantu bagaimana seseorang itu menjadi lebih stabil ya, stabilitas emosinya menjadi lebih baik. Dan dalam sesi meditasi ini memang sedikit banyak bagaimana memasukkan pikiran-pikiran yang positif bagi tubuh dan melepaskan energi negatif yang tidak bermanfaat. Lalu caranya meditasi dalam psikologi bagaimana? Nah, ini mungkin next kita bisa bicara soal ini gitu kan. Apakah nanti Bu Hikmah bisa kolaborasi dengan saya atau mungkin next untuk tema berikutnya gitu kan. Karena memang ini meditasi ini adalah cara yang sangat substansi sekali untuk membantu seseorang menjadi lebih rileks mungkin gitu ya. Kita selalu positif. Oh, alhamdulillah PPKM diperpanjang lagi gitu ya. Kalau perlu diperpanjang terus gitu kan. Tapi apakah bisa selalu seperti itu? Nah, ini pertanyaannya adalah
setiap orang pasti punya respon yang tidak sama, kan begitu. Oke, selanjutnya olahraga. Olahraga pasti ini sudah banyak dilakukan ya oleh sebagian besar orang. Olahraga ini memang bisa memunculkan apa ya, atau berefek pada pikiran kita menjadi lebih sehat gitu ya. Dan sekarang itu banyak sekali saya teman-teman itu yang melakukan olahraga itu bahkan pagi sudah olahraga, malam juga kadang bersepeda lagi. Karena mereka mengatakan bahwa saya merasa lebih rileks gitu loh dengan bersepeda, bertemu dengan beberapa teman-teman gitu dan lain-lain. Nah, ini kan adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu bisa menjadi lebih lebih happiness ya, lebih bahagia. Pokoknya bagaimana pikiran kita menjadi lebih fresh lah, intinya itu. Nah, selanjutnya ibadah. Ibadah ini harusnya saya taruh di poin atas ya tadi ya. Karena ini adalah poin yang paling penting. Saat ini yang harus dilakukan adalah kita tidak bisa lepas ya dari bagaimana kita semakin memperkuat diri dengan cara mendekatkan diri pada Allah, karena memang era kehidupan yang terus berkembang, yang sangat dinamis ini, tuntutan mengarahkan dan menyadarkan perilaku manusia itu bagaimana lebih dekat dengan dengan Allah gitu kan, dengan Sang Maha Kuasa atau yang menciptakan dirinya. Sehingga ini adalah mungkin ada nilai-nilai meditasinya juga di sini menurut saya. Sehingga kita bisa lebih sifatnya ikhlas ya, yang saya katakan ikhlas, sabar dan bersyukur itu selalu bisa kita rasakan setiap waktu seperti itu. Nah, saya rasa kayaknya sudah itu saja ya Bu Vera. Saya lupa menyampaikan close-nya gitu kan. Terima kasih gitu, karena tadi buat materinya tuh mendadak habis sholat isya langsung sistem SKS, sistem kebut cepat gitulah intinya ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa sharing pada malam hari ini. Gitu Bu Vera ya, saya serahkan lagi ke Bu Vera. Iya, luar biasa sekali Bu Evi. Baiklah, materi semua sudah disampaikan. Sekarang kita menuju sesi pertanyaan ya Bu Evi. Boleh. Ya. Saya lihat di sini di chat ada 2 pertanyaan. Oh, maaf, ada 3 pertanyaan. Oke. Ada dari Ibu Nita, pertanyaan pertama. Sorry, kok saya tutup ya. Oke. Oke, pertanyaannya, apa saja pengaruh untuk anak sekolah dan kuliah dengan sistem pengajaran online kalau dibandingkan dengan offline, Bu? Saya jawab satu-satu ya Bu Vera, biar nggak lupa. Iya. Baik, Bu Evi. Pengaruh apa tuh Bu Vera? Saya belum lihat pertanyaannya. Okay. Pengaruh untuk anak sekolah dan kuliah dengan sistem pengajaran online kalau dibandingkan dengan offline. Oke. Pengaruhnya pasti sangat nampak sekali. Yang saya lihat anak saya saja ya. Yang jelas dia menjadi kurang disiplin. Dia tidak memiliki disiplin diri. Contohnya dari jam bangun saja. Dari jam bangunnya saja yang biasanya kalau dia sekolah, otomatis kan dia setelah sholat subuh mungkin bisa tidur sebentar, bangun, mandi, sarapan, lalu berangkat gitu ya. Tapi kalau sekarang ini lebih mudah menyepelekan ya Bapak Ibu sekalian, lebih mudah. Sudahlah, misalkan dibangunin nih, sudahlah Bunda masih jam segini nanti. Dan menyepelekannya lagi seperti ini, iyalah Bunda, gampang, nanti juga kalau sudah Zoom, teman-teman juga kadang masuknya terlambat, ini artinya ada perubahan perilaku yang menurut saya kurang positif. Adanya perubahan, jam tidur mungkin ya, jam bangun, sehingga ada perilaku-perilaku yang lebih mengarah kepada bahwa pembelajaran daring ini membuat dia menjadi lebih santai dan tidak memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi ya terhadap tugas-tugas, terhadap ini gitu loh. Dan yang saya sesalkan lagi, anak saya kadang seolah-olah dia mengikuti pelajaran gitu. Ini contoh sederhananya putra-putri saya saja ya. Putri saya, karena putra saya kan ada di pondok. Ketika melakukan pembelajaran online, dia ikut, tapi di bawahnya itu dia lihat HP, lihat TikTok lagi. Nah, ini kan pastinya mengganggu konsentrasi. Nah, ketika saya tegur,
adik ini mau konsen ke pelajaran atau ke HP? Iyalah bunda, orang ininya masih begitu. Ada saja, sehingga ada perdebatan-perdebatan kecil ya antara kami gitu kan. Dan ini sangat nampak sekali Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan langsung pada putri saya ya, karena kakaknya kan sudah mondok. Kalau mondok ini kan memang aktivitas di pondok tuh teratur, jelas jamnya. Jam sekian ini, sehingga memang dia tetap melakukan aktivitas tapi artinya terstruktur lah menurut saya. Nah, kalau adiknya ini menjadi lebih mudah lalai gitu loh. Contoh misalkan sekarang, dan yang kadang sedikit saya sesalkan lagi ketika ada tugas, sifatnya itu sudah nuansa literasinya sudah mulai berkurang. Biasanya kan kalau di sekolah buku itu menjadi penting ya, buku, LKS dan lain-lain. Kalau sekarang diberikan tugas oleh gurunya, tolong dikerjakan misalkan menggunakan Google Doc atau apa itu, Google Dokumen atau apa itu ya Pak Doni ya, biasanya seperti itu. Dia tinggal memilih, terkadang ketika dia tidak tahu jawabannya, dia langsung searching di Google. Sehingga ini terkadang menurut saya hal-hal ini justru menggeser kepedulian anak-anak terhadap pentingnya membaca buku. Jadi proses literasinya itu mulai bergeser, intinya gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh real ya, contoh real yang dialami oleh putri saya, sehingga mungkin ini dampak negatifnya ya pastinya, tapi dampak positifnya terkadang memang saya menyampaikan gitu ya, tugasnya sudah selesai belum? Sudah Bunda, mana saja sudah selesai, ini gitu. Tapi yang saya lihat, kok dia sekarang jadi mulai kurang tertarik dengan buku, meskipun kadang ada ya guru tuh memberikan tugas dengan LKS atau dengan buku cetak atau bagaimana, tapi yang jelas proses literasinya itu mulai bergeser itu. Lalu yang kedua, karena memang era pandemi ini sangat erat sekali dengan dengan gadget, maka kita juga merasa kesulitan nih kadang. Kita kan berupaya untuk bagaimana anak-anak tidak terlalu bergantung pada gadget. Tapi pandemi ini justru malah bagaimana mendekatkan anak-anak, semakin melekatkan anak-anak pada gadget. Nah, terkadang memang kita tidak bisa pungkiri anak zaman sekarang ini kan yang namanya program-program seperti atau aplikasi-aplikasi apapun itu mereka sudah paham sekali dan sudah familiar sekali. Jadi terkadang itu merubah konsentrasinya, harusnya dia fokus kepada pembelajarannya, tapi dia lebih kepada itu tadi, tertarik kepada aplikasi TikTok, jadi dia lihat gitu. Sehingga terkadang itu yang banyak menunda dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu lah atau tuntas, begitu Bu Vera. Monggo nanti kalau kita mau sharing-sharing lagi boleh sih. Oke, baik Ibu Nita Rifida sudah dijawab ya sama Bu Evi. Oke, pertanyaan yang kedua dari Diansyah, Bu Evi. Oke. Pertanyaannya, mohon izin mau tanya Bu Evi, bagaimana cara mengatasi emosi yang tiba-tiba muncul dan cara bikin rileks yang mudah? Terima kasih banyak. Oke, mengatasi emosi yang muncul tiba-tiba dan bagaimana supaya rileks ya dalam waktu cepat gitu ya. Iya. Bu Vera. Oke. Mas siapa tadi Bu Vera namanya? Diansyah. Mas Yansyah. Mas Yansyah ya, ya Mas Yansyah. Oke. Mas Yansyah, kalau bicara tentang emosi yang tiba-tiba muncul, sering kok saya rasakan seperti itu. Hal yang bisa saya lakukan adalah satu, bagaimana merubah fokus dan mencari situasi yang membuat kita menjadi tidak terfokus pada masalah atau apa yang membuat kita menjadi emosi. Jadi contoh misalkan nih, kalau lagi kesel, kalau lagi pingin marah gitu ya, kalau dengan bersih-bersih saya bisa mengurangi amarah saya, ya saya lakukan itu. Jadi apa yang membuat Mas Yansa itu menjadi lebih tidak terfokus terhadap kondisi dan situasi itu gitu loh. Jadi mungkin bisa mencari satu solusi yang konkret yang bisa merubah
suasana hati, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana membuat menjadi rileks? Ya, membuat menjadi rileks otomatis menurut saya, kalau kita sudah bisa merubah situasi, merubah fokus, dan kita menjadi tidak emosi dengan sendirinya, maka itu bisa membuat atau menetralkan kondisi emosional kita menjadi lebih stabil. Menurut saya seperti itu. Kadang saya begini, kalau saya dulu sebelum pandemi, saya ini kan sukanya kalau waktu saya di Malang atau saya di Surabaya, saya ini sukanya ketika, aduh kok saya lagi suntuk ya, saya lagi galau gitu ya. Yang saya lakukan kadang, ya sudahlah kalau nggak ke mall gitu ya, cari makanan favorit, ke toko buku gitu, cari buku-buku ya paling tidak mungkin baca-baca buku di sana, mungkin ada novel atau ada apa. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa merubah fokus kita. Mencoba untuk mencari situasi-situasi baru yang pastinya kan kita tahu ya, oh aku kalau begini nih lebih enak gitu loh, daripada aku tetap begini. Oh, aku tuh kalau begini lebih nyaman gitu. Nah, itu kan yang saya maksud adalah setiap individu itu pasti memiliki solusi ya untuk dirinya, problem solvingnya itu pasti ada. Nah, kalau misalkan kok tetap ya Bu Evi, saya tidak bisa merubah fokus, sudah merubah fokus, saya mencari situasi yang nyaman, tapi tetap saja saya kadang tetap emosi, saya tetap kesel, Nah, kalau sudah seperti itu mungkin harus ada asesmen khusus ya, bisa ke saya nanti kita konsultasi gitu kan, bisa ke Hikmah, bisa dilakukan asesmen, ada apa nih Pak Yansah, jangan-jangan kan gitu. Karena pada prinsipnya ketika kita bicara tentang emosi ada beberapa tingkatannya. Kalau misalkan dengan merubah situasi dan fokus kita itu sudah menjadi lebih baik, ya why not gitu loh. Artinya kenapa kita tidak melakukan itu untuk kebaikan diri, begitu loh Vera. Oke. Baik, Mas Ansha, udah dijawab ya? Oke. Ini ada lagi, Bu. Yang ketiga dari Bapak Sony, KKC Tuban. Izin bertanya, Bu, kebanyakan staf saat WFA terganggu urusan di rumah, sehingga tidak bisa fokus di pekerjaan, alias waktu kerja terbagi dengan urusan di rumah, sehingga kinerja kurang maksimal. Bagaimana cara pimpinan mengatasi hal tersebut, padahal sering diingatkan? Oke. Ini juga berbagi pengalaman ya Pak Sony ya. Saya panggilnya Pak Sony ya Bu Vera. Baik Bu. Hal yang saya lakukan, tapi ini kan terkait kebijakan ya. Hal yang saya lakukan adalah saya memberlakukan on-off. Saya memberlakukan on-off itu, jadi satu hari masuk, satu hari tidak gitu ya. Dengan harapan koordinasi tidak pernah, artinya tidak terputus. Dan kalau bicara tentang deadline waktu, kita juga sebagai pimpinan, menurut saya kita bisa memberikan deadline waktu yang jelas kepada staf kita bahwa pekerjaan kita ini tetap ada deadline. Pekerjaan ini harus tuntas dengan waktu yang sudah ditentukan. Apabila Anda tidak bisa memenuhi deadline, maka Anda harus bisa menerima konsekuensi yang memang harus diterima saat ini, seperti itu. Sebetulnya kan bicara tentang pekerjaan ini kan hanya merubah pola. Yang tadinya ke kantor, dengan WFH itu lebih banyak di rumah, kan seperti itu. Tapi tanggung jawab dan kewajiban itu kan harus tetap dipenuhi. Nah, kalau saya seperti itu sih Pak Sony. Jadi koordinasi itu harus selalu selalu berjalan ya, sehingga ketika off pun saya selalu menanyakan kayak gitu kan. Artinya bagaimana kayak lain kataku. Ya. Salah ya. Saya menanyakan kepada staf saya, hari ini ketika off, apa yang sudah kamu kerjakan? Lalu bagaimana dengan permintaan saya yang terkadang saya memberikan deadline begini, ketika on saya minta ini selesai ya di hari Rabu misalkan. Pada saat itu misalkan staf saya itu off, maka saya tagih apa yang menjadi tanggung jawab dia dan permintaan saya itu saya tagih seperti itu. Dan memang ada evaluasi ya, ada evaluasi mungkin biasanya saya tuh kadang melakukannya itu kalau dulu itu 1 bulan sekali, tapi sekarang itu biasanya tiap 2 minggu ya. Saya ingin melihat karena menurut saya kan ruang gerak pada saat WFH ini sangat terbatas sekali. Artinya mereka mengerjakan semua dari rumah, juga segala sesuatunya itu tidak bisa bertemu langsung begitu. Tapi saya selalu mengontrol bahwa ketika bicara tentang marketing,
ini kan tidak harus bertemu, saya katakan. Kita bisa melakukan secara online, misalkan, apakah dengan sosialisasi program atau bagaimana kita bisa presentasi dengan cara Zoom meeting atau lain-lain. Saya rasa ini hanya soal pola saja gitu. Tapi komitmen yang terbangun itu harus bisa bukan saja diterima, tapi bisa dipenuhi bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku itu harus tetap dilaksanakan. Hanya saja memang sekarang itu tadi pola yang biasanya kerja dari kantor, ini kerja dari rumah. Tapi yang saya lakukan saat ini adalah on off saya, Pak Sony. Jadi tidak selamanya staff saya itu saya off-kan terus tidak, tapi on off gitu. Ya, yang seperti saya sampaikan bahwa satu hari masuk, satu hari tidak masuk begitu. Supaya dia juga tidak banyak perubahan ya dari sisi perilaku ya, karena saya pun juga menyampaikan bahwa di waktu jam kerja jam 8 sudah masuk. Terkadang saya juga memberikan konsekuensi, ya sudahlah karena WFH saya beri konsekuensi waktu 8:30 gitu ya, kita baru mulai koordinasi, kita baru mulai saya selaku pimpinan, menurut saya menanyakan bagaimana pekerjaan yang kemarin saya minta, apakah sudah selesai atau belum, seperti itu. Memang kita sebagai pimpinan itu harus lebih kooperatif ya, harus lebih lebih aktif gitu, sehingga mereka juga terstimulasi bahwa pekerjaan mereka harus selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dan biasanya saya selalu memberikan target waktu. Saya minta ini hari Rabu selesai. Terus nanti hari Rabu saya berikan tanggung jawab lagi. Jadi memang sudah ada planning pekerjaan yang harus diselesaikan secara sistematis. Begitu Bu Vera. Baik Bu Evi, maksud kami gini Bu, tadi kan Ibu Evi, mohon maaf, Bu Evi tadi sampaikan bahwa kalau tidak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan akan ada konsekuensi. Nah, ini kan terkadang sebagai pimpinan sudah diarahkan dan sudah dievaluasi juga. Kadang alasannya itu ya secara belum tuntas lah Bu, pekerjaan itu belum tuntas karena dan dengan berbagai alasan, dan itu tidak sekali dua kali, bahkan berulang-ulang gitu loh Bu. Jadi sebenarnya emosionalnya bukan pada saat staf WFH itu, tapi lebih kalau khususnya saya sendiri itu lebih ke pimpinan yang sedang WAO menugaskan staf yang sedang WFH, tapi pekerjaan nggak pernah tuntas itu Bu, masalahnya. Nah, itu konsekuensinya seperti apa? Model konsekuensinya itu apabila diterapkan nanti dampaknya seperti apa? Khawatirnya malah malah makin tidak selesai. Makin nggak selesai gitu, tambah makin seperti itu. Karena yang disampaikan Bu Evi sudah saya lakukan itu, evaluasi dan mengingatkan secara terus-menerus dan memberikan tenggat waktu itu sudah. Terima kasih Bu Evi. Oke, kalau yang saya tangkap Pak Sony, ketika pimpinan sedang WFO, bukan WFH, tapi stafnya WFH gitu. Gimana Pak Sony? Jadi 50-50% Bu. Jadi kebagian 50% WFH, yang personil lainnya 50% WAO. Work from office, ya. Work from jadi office. kerja di kantor. Yang sudah mengontrol yang rekan-rekan yang WFH ini Bu. Yang tadi sudah disampaikan Bu Evi sudah saya upayakan semuanya, tapi ya? tetap seperti itu dengan berbagai macam alasan lah, seperti itu Bu. Nah, konsekuensinya seperti apa? Oke, Pak Sony, saya boleh tanya ini? Nanti khawatir dampaknya kalau kita kencengin tambah makin jadi. Oke, Pak Sony, ini sebuah institusi swasta atau negeri? Nggih, Bu. Pak Sony, iya. Saya boleh bertanya, apakah ini institusi swasta atau negeri? Iya, halo. Kok halo ya Bu Vera? Gimana nih? Jadi lupa, saya pikir kayak telepon aja. Iya, ini instansi negeri atau swasta Pak Sony? Iya, jadi kan kerajaan.
Ya, maaf suara saya kedengaran ya Bu Vera? Kalau di putus-putus, saya Bu. kedengaran jelas Bu Evi. Oke, saya khawatirnya nanti miskom nih saya sama Pak Sony. Yang saya tanyakan ya instansi Pak Sony, instansi yang apa namanya yang Pak Sony tempati saat ini menurut saya itu instansi negeri atau swasta Pak Sony? BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Oh, BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Ya, kita bicara tentang apa ya? Semi pemerintahan sih, Bu. Pemerintah ya, semi ya. BUMN bukan ya, Pak ya? Ya, Bu, lebih mengarah ke pemerintahan. Pemerintahan. Oke. Ya, memang kalau kita bicara tentang perilaku seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, jangankan orang dewasa, anak-anak saja perilakunya berubah, Pak. Betul-betul berubah gitu kan. Makanya memang di sini ini tuntutan sabar tingkat tinggi atau bahasa anak remaja zaman now. Kita ini harus sabar tingkat dewa bahasanya. Jadi benar-benar sabar yang luar biasa tanpa batas gitu kan. Nah, hanya saja memang harus ada strategi khusus, Pak. Jadi, kalau kita bicara seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu kan sebuah case ya, fenomena real yang terjadi di kantor Bapak. Maka sebaiknya karyawan-karyawan yang seperti itu harus diberikan stimulasi untuk dia diberikan jadwal piket misalkan Pak, di kantor. Supaya dia bisa mengerjakan pekerjaannya di kantor, misalkan. Seperti itu. Atau kita bicara tentang konsekuensi, memang di sini juga tugas seorang leader harus tegas ya Pak ya. Kita harus harus ada sebuah keputusan yang jelas gitu kan, ya keputusan yang betul-betul memang ini tidak merugikan institusi misalkan, apalagi merugikan pihak eksternal gitu, sehingga dengan pekerjaan yang tertunda, dengan pekerjaan yang tidak selesai sesuai deadline waktu, maka ini kan akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah tuntas gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya menumpuk, yang sudah menunggu karena pekerjaan lama belum tuntas, maka kan ini akan terpending. Nah, ini memang harus ada evaluasi yang cukup, menurut saya cukup ketat, dan untuk perubahan perilaku itu Pak, memang dalam pendekatan psikologi itu banyak ya, banyak hal gitu ya. Ada banyak pendekatan, apakah pendekatan yang ekstrim ataukah memang menurut saya ekstrim itu bukan kategori yang jahat sekali, tidak, tapi bagaimana merubah pola dari karyawan itu untuk dia tetap konsisten dan komitmen terhadap tanggung jawabnya begitu Pak. Nah, kita memang bicara tentang perilaku organisasi ya, atau organizational behavior itu sangat ini sekali Pak, sangat saya sangat memaklumi sekali. Terkadang tidak usah jauh-jauh, staf saya saja ketika tidak ada saya, mereka cenderung lalai kerjaannya. Sifatnya yang harusnya bisa tuntas dalam 1 hari atau dalam waktu 3 jam, mereka menjadi ini dengan alasan banyak hal. Kalau memang alasannya karena urusan teknis, lampu mati, wifi tidak hidup, atau bagaimana, itu masih bisa saya maklumi. Tapi kalau misalkan sudah pada kondisi-kondisi yang justru malah sifatnya itu tidak tidak bisa diterima, dan dia tidak bisa memproporsionalkan antara pekerjaan dan tanggung jawab di rumah dengan tanggung jawab di kantor, maka ini saya melakukan beberapa teguran-teguran Pak. Paling tidak ada SP misalkan. Bisa saja nanti punishment-nya itu misalkan dipindah bagian, atau dia tidak diberikan tanggung jawab, sehingga dengan sendirinya terkadang menurut saya individu yang produktif dan individu yang dia punya sesuatu hal yang pengembangan dirinya ingin terus baik, dia pasti akan berpikir Pak, wah saya bagaimana ya ketika biasanya saya diberikan tanggung jawab, tiba-tiba saya tidak diberikan peran misalkan, atau mungkin
saya biasanya posisinya di sini, kok tiba-tiba saya di sini. Itu nanti dengan sendirinya perubahan-perubahan perilaku itu akan muncul, Pak. Karena kalau tidak ada konsekuensi terhadap pekerjaan, artinya kalau dia lalai, oke, masih bisa ini. Saya selalu menerapkan pada staf saya dengan kekeluargaan. Tapi kalau soal tanggung jawab, saya minta deadline waktu yang sudah saya tentukan harus bisa tuntas begitu loh. Artinya bahwa sehingga mereka juga bisa mengerjakan prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun saya selalu menyampaikan bahwa saya ingin pekerjaan itu bisa teratur. Saya tidak ingin pekerjaan yang lama itu masih terpending, lalu nanti yang baru tertumpuk dan ini tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang sudah saya jadwalkan. Nah, saya juga minta kepada anak buah saya atau staf saya, mereka membuat schedule. Selama mereka WFH ya Pak, mereka membuat schedule bahwa hari ini mereka sudah mengerjakan apa. Paling tidak mereka punya semacam catatan harian apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, tapi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau pekerjaan yang ada yang saya bebankan maksud saya, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan posisi dan kedudukannya gitu loh. Nah, memang ini pekerjaan atau hal yang cukup cukup menyita waktu, tenaga, pikiran bagi pimpinan, Pak. Sehingga harus mengatur strategi yang betul-betul tepat sehingga perilaku staf atau karyawan yang ada di kantor itu yaitu tadi dia bisa mencoba untuk menyesuaikan dalam kondisi seperti ini. Karena kalau kita memberikan kelonggaran seperti itu terus Pak, maka yaitu tadi dengan alasan banyak ini itu dan lain-lain. Nah, ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Bukan hanya on off, kalau Bapak sudah melakukan itu maka yaitu tadi harus SP misalkan, tapi SP kan tidak harus dipecat, Pak. Bisa dia dipindah tempat, misalkan atau dia tidak diberikan peran misalkan. Maka dengan sendirinya dia akan bertanya, loh Pak, saya kok nggak dikasih pekerjaan? Nah, itu akan ada refleksi pada dirinya. Oh iya ya, saya begini. Nah, itu menurut saya adalah salah satu pendekatan yang cukup sederhana, Pak. Khawatir tambah senang Bu kalau nggak dikasih peran Bu. Oh gitu ya, wah kalau kayak gitu kayaknya bermasalah deh Pak itu ya karyawannya, atau mungkin harus ada asesmen khusus nih, jangan-jangan dia memang sudah tidak berminat untuk bekerja lagi, bisa ditawarkan, kamu masih mau bergabung bersama kami atau mungkin mau mengundurkan diri, tapi kan itu ekstrim sekali Pak Sony. Ini hanya sebuah strategi-strategi yang sangat substansi sekali yang biasa saya lakukan sih, saya belajar dari pengalaman-pengalaman saya, tapi berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, terkadang itu cukup efektif Pak untuk merubah perilaku seseorang seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Evi. Sama-sama Pak Sony. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Terima kasih masukannya. Oke, sama-sama. Monggo Bu Vera, ada lagi? Ya, Bu Evi, ada lagi nih yang keempat dari Mbak Erni. Oke, Bu Erni. Ya. Bagaimana cara mengatasi emosi yang tidak stabil? Emosi yang tidak stabil. Iya, Bu. Oke. Emosi yang tidak stabil. Kalau saya, Bu Erni, kalau saya lagi nggak stabil, saya suka nyanyi-nyanyi dan dengerin musik. Tapi sebelumnya bukan itu dulu yang saya lakukan ya. Mungkin dengan pendekatan spiritual, dengan mengaji, gitu kan. Melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang sifatnya lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta gitu ya. Tapi hal yang bisa saya lakukan juga itu tadi adalah bagaimana kita membuat diri kita bahagia gitu. Ya, apa yang bisa kita lakukan dengan kita bahagia gitu kan. Contoh misalkan menelpon sahabat gitu ya. Ini kan hal yang sangat substansi ya Bu Vera ya. Lalu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa merubah fokus, bisa seperti itu. Kalau emosi yang tidak stabil itu kan sifatnya fluktuatif sekali ya. Kadang senang, kadang sedih, kadang ingin menangis, tiba-tiba mau marah, begitu kan. Nah, kalau ini intensitas atau frekuensinya sering, maka
kalau memang masih bisa diatasi, ya saya rasa belum ada problem khusus ya. Tapi kalau sudah ini sering dan ini cukup mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, ya mungkin bisa dikonsultasikan kepada tenaga profesional yang expert di bidangnya, seperti itu. Sebetulnya ada apa nih emosi kita? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari kita pernah mengalami sesuatu hal yang justru malah terkadang begini. Ada satu hal yang mungkin tidak semua orang tua paham ya. Seorang anak, maksud saya anak yang masih balita lah, mereka kan terkadang atau mungkin anak yang kategori usia masih 3 tahun, 4 tahun gitu. Kenapa kok mereka tiba-tiba nangis tanpa sebab? Kenapa kok mereka tiba-tiba sifatnya reaktif gitu ya? Terus kita nggak tahu apa masalahnya, tiba-tiba dia ingin pokoknya meronta-ronta dengan perilaku-perilaku yang kadang membingungkan orang tuanya misalkan. Nah, hampir kebanyakan orang tua itu terkadang lebih memilih untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan anak, yang penting anaknya diam. Atau mungkin ada juga orang tua yang lebih memilih melakukan perilaku yang cukup menakutkan bagi anak sehingga anaknya tidak nangis lagi. Ada yang seperti itu. Padahal perlu dipahami ya, menangis itu adalah salah satu eksplorasi emosi anak. Dan bagaimana membentuk regulasi emosi anak menjadi lebih baik. Justru kalau misalkan anak sedang menangis, biarkan dia meluapkan semua apa yang sebetulnya ada pada dirinya. Tapi terkadang ada bahasa orang ibunya tuh kadang nggak mampu, kadang ayahnya kok nangis terus nggak mampu ini dan lain-lain, terganggu. Padahal sebetulnya ini sangat baik untuk perkembangan emosi anak begitu ya, sehingga dia mampu meluapkan apa yang menjadi mungkin bukan hanya beban ya, tapi hal-hal yang mengganggu pada dirinya gitu loh dengan menangis begitu. Nah, artinya adalah terkadang hal-hal seperti ini ya, hal-hal seperti ini supaya anaknya tidak menangis, supaya tidak ini, sehingga ditekan supaya lebih sering diam. Dan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan emosi seseorang sehingga dia dewasa. Terkadang kok mudah nggak stabil ya. Makanya saya katakan belum tentu usia yang sudah cukup berumur itu dia matang secara emosi, belum tentu. Nah, bagaimana mengatasi emosi yang tidak stabil? Seperti itu tadi Bu Erni, kalau saya secara pribadi melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat saya bahagia. Tapi yang jelas, saya secara pribadi ketika memang kita melakukan kegiatan-kegiatan spiritual yang lebih intens ya dan membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Ini sudah cukup membantu saya. Misalkan dengan aktivitas sholat ya, sholat mungkin sholat 5 waktu oke, ditambah dengan sholat sunnahnya, lalu juga dengan membaca Al-Quran misalkan. Tidak hanya itu saja begitu, tapi saya juga bisa melakukan aktivitas, misalkan saya menelpon sahabat, paling tidak sekedar hahaha misalkan, apa kabar ya, begini dan lain, mengingat memori-memori yang cukup indah, kenangan-kenangan manis yang ini cukup membantu. Artinya bagaimana kita bisa mengalihkan atau merubah fokus kita yang tadinya membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak ini, atau mungkin ada juga terkadang ada orang dewasa yang melakukan dengan cara dia bertemu dengan orang yang dicintainya, dengan orang yang dipercayainya, dan itu bisa membantu dia untuk menjadi lebih tenang dengan dia meluapkan tangisan atau mungkin dia menangis sekeras-kerasnya atau dia berteriak sekeras-kerasnya tapi didampingi dengan orang yang dia cintai gitu loh misalkan. Apakah itu bisa cukup membantu? Bisa saja, karena memang ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa saya ingin saya ingin berada di alam bebas yang sekiranya saya bisa meluapkan emosi saya dengan berteriak dan berlari. Ya, kenapa tidak? Karena memang eksplorasi emosi itu kan setiap orang itu berbeda-beda dan beragam, Bu Vera. Begitu, Bu Erni. Jadi cari solusi-solusi yang cukup konkret dan ini bisa membuat Anda menjadi lebih bahagia supaya tidak terfokus kepada kondisi dan situasi yang membuat kita itu menjadi lebih justru malah tertekan. Berangkat dari stres ringan, lalu cemas yang berkepanjangan, lalu tambah lagi depresi, lalu tambah lagi bla bla bla. Nah, itu lebih bahaya seperti itu. Jadi bagaimana mengelola emosi itu sangat penting bagi kehidupan seseorang.
Begitu Bu Vera, Bu Erni. Makasih Baik. Bu. Sama-sama, Inje. Adakah pertanyaan lagi atau mungkin sudah harus Ada. closing? Ada Bu. Oke, Bu Ini Vera. sekarang yang kelima dari Bapak Erdi, Mr. Oke. Erdi. Tanya Bu Sebentar Evi. Bu iya. Vera. Pertanyaannya ada berapa banyak Bu Vera? Ada 9. Oh, banyak sekali. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Masih oke ya Bu? Tenang saja. Berarti banyak antusias nih Bu Evi belajar. Wah, ini luar biasa ini. Foundernya ini temanya ini ya. Oke, gimana Bu Vera? Iya, dari Pak Erdi ya. Tanya Bu Evi, siapa yang paling bertanggung jawab dengan banyaknya tekanan emosi di masyarakat? Siapa yang paling banyak bertanggung jawab terhadap tekanan emosi di masyarakat? Iya, betul. Wah, ini pertanyaannya perlu kita renungkan bersama ya, karena saya tidak mau saling menyalahkan kan begitu. Oke, tapi yang jelas peraturan ini sudah cukup membuat masyarakat tertekan. Begitu, Mister. Ya, jadi peraturan seperti ini sudah cukup membuat masyarakat tertekan. Kenapa? Karena ruang gerak pandemi dengan adanya pandemi COVID ini saja sudah membuat orang menjadi was-was ya dalam beraktivitas dan lain-lain. Ditambah lagi peraturan yang cukup mengikat gitu loh, mengikat, dan ini tidak boleh gitu kan. Apalagi kalau masyarakat awam pada umumnya mereka dengar swab saja sudah takut. Gitu loh, dengar swab, padahal swab itu kan tidak ketika dilakukan tidak se ekstrim apa yang dibayangkan, tapi kan terkadang masyarakat awam itu fenomena yang saya temui di Sumeneb Madura, di pasar itu ketika ada pengumuman bahwa, karena kebetulan saya kan juga punya tetangga yang dia punya toko di pasar gitu kan, saya tanya, loh Bu, kok 2 hari nggak ke pasar, kenapa? Saya takut Bu Evi karena ada pengumuman besok semua orang-orang di pasar akan di-swab. Loh, saya bilang, kenapa kok tidak? Kok takut? Kenapa harus menutup toko? Padahal sudah situasi pandemi seperti ini pasti butuh kan pemasukan. Apalagi tetangga saya bilang bahwa sekarang pendapatan income itu sangat menurun sekali, Bu Evi. Kenapa justru lebih takut? Iya Bu, kami lebih baik nggak dapat uang 2 hari ini daripada kita harus di-swab. Nah, artinya kan ini juga menjadi sebuah tekanan, kan begitu. Nah, menurut saya ketika pertanyaannya siapa yang perlu disalahkan, kita bertanya pada siapa ya Mister gitu kan? Apakah bertanya pada yang Maha Esa gitu kan, yang menciptakan kita, kenapa kok virus ini ada gitu kan, atau mungkin kita juga bertanya pada virusnya, virus kapan kamu pulang gitu kan. Tapi kalau kita bicara wah ini pemerintah nih jelas salah, nah, karena menurut saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu, karena pemerintah itu juga membuat aturan ini, mereka punya dasar yang kuat kan begitu, dasar yang kuat karena bagaimana pola atau perilaku masyarakat itu menjadi berubah, mungkin pola hidup yang sehat, bagaimana ya kita pahami lah prokes saat ini kan memang pastinya banyak perubahan-perubahan bukan hanya pada individu ya, tapi pada masyarakat luas khususnya seperti itu. Dan memang ada beberapa fenomena juga gitu ya, ada beberapa fenomena yang saya temui di beberapa kabupaten di Madura, salah satu kecamatan itu mereka menganggap bahwa COVID ini tidak ada gitu kan. Sehingga mereka mengabaikan atau lalai. Nggak perlu pakai masker. COVID ini apa? Tidak ada. Ketika mereka meremehkan itu, dan ada satu fenomena bahwa COVID ternyata telah merenggut salah satu nyawa dari, anggaplah, salah satu individu yang ada di lingkungan tersebut, baru mereka percaya. Oh, ternyata COVID itu ada. Oh, ternyata ini dan itu. Sehingga memang menurut saya, peraturan PPKM ini memang saya secara pribadi juga cukup tersiksa, tapi memang ini adalah antisipatif ya yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak ada lagi virus yang justru semakin meresahkan dan banyaknya kematian karena virus ini gitu. Nah,
Kembali lagi kalau pertanyaannya siapa, mari kita tanya pada rumput yang bergoyang ya, Mister. Mari bertanya bersama-sama kan begitu. Karena saya tidak mampu mengatakan oh si A, si B, si C gitu kan. Tapi ya ini menjadi problem dunia kan begitu. Dan hanya satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan kita mentaati prokes. Itu saja, Bu Eva. Oke, Mr. Erdi sudah terjawab ya? Siap, terima kasih. Oke, sama-sama Mister. Ya, Bu Evi, pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Dia Sulis Santoso. Oke. Bagaimana cara mengatasi anak saya yang suka main HP? Karena masa pandemi belajar juga pakai HP, tapi setelah belajar HP-nya buat nonton YouTube. Monggo, Bu. Itu sama seperti tadi anak saya. Makanya kita memang menjadi problem khusus ya, ketika satu sisi kita sebagai orang tua mencoba untuk membuat komitmen ya supaya dia bolehlah, kita nggak bisa kan mendidik anak sesuai dengan zamannya kita ya, makanya bagaimana kita bisa lebih fleksibel ya, fleksibel dalam membuat aturan, membuat komitmen pada anak gitu. Artinya bahwa kalau memang zaman teknologinya sekarang sudah seperti ini, maka kita juga tidak bisa menutup diri. Kita harus open minded ya. Kita harus terbuka terhadap fenomena-fenomena atau perkembangan teknologi saat ini. Tapi yang bisa kita lakukan, Bu, adalah satu, kita harus lebih lebih intens ya, harus lebih kuat memberikan edukasi, pemahaman, dan membangun komitmennya lebih tegas lagi begitu. Makanya saya katakan ini menjadi tuntutan dan tugas berat bagi kita orang tua. Satu sisi kita ingin mengurangi intensitas atau frekuensi anak dengan gadget, tapi situasi dan kondisi pandemi seperti ini lebih melekatkan, bukan mendekatkan, melekatkan anak kepada gadget. Nah, contoh konkret yang bisa dilakukan adalah satu, Bu. Kita harus selalu komunikatif dengan anak, tidak membiarkan, dan upayakan aplikasi-aplikasi yang ada dalam handphone tersebut. Kalau saya secara pribadi sih memang memberikan handphone pada anak, tapi membatasi aplikasi apa saja. Misalkan contoh seperti YouTube. YouTube pun harus pakai YouTube Kids gitu. Nah, tapi ada juga orang tua yang melakukan, kamu boleh menggunakan handphonenya mama, misalkan handphonenya bunda, tapi nanti ada jamnya, gitu. Kalau misalkan sudah waktunya jam sekian, maka kamu setelah pelajaran kamu boleh menggunakan setengah jam atau 1 jam. Setelah itu tidak boleh karena mama pakai aktivitas misalkan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau ya menurut saya adalah membangun komitmen yang kuat ya, Bu ya, membangun komitmen yang kuat. Jadi penggunaan gadget ini hanya A, B, C gitu loh. Sehingga kamu boleh kalau kita tidak memberikan ruang sama sekali untuk dia mencoba tahu tentang dunia teknologi melalui gadget, yaitu menurut saya kurang tepat juga. Tapi membiarkan atau memberikan kelonggaran penuh sehingga anak menjadi tidak kontrol, ini juga tidak baik. Jadi memang menurut saya ada hal-hal yang sifatnya antisipatif sehingga ini juga dia bisa terpenuhi proses pembelajarannya, dia juga bisa belajar tentang banyak hal dari gadget itu, tapi juga ada kontrol diri pada anak itu sehingga dia tidak lost gitu loh. Nah, ini memang harus ada strategi khusus, Bu, dengan anak, dan yang paling utama adalah kita jangan pernah lelah dan bosan dan jenuh dan harus selalu super sabar. Tingkat langit, kalau saya bahasanya bukan tingkat dewa, tingkat langit, berarti sudah yang paling tinggi gitu kan, untuk tetap menyesuaikan diri dan selalu menyesuaikan diri dan menerima dengan kondisi dan situasi seperti ini. Makanya satu hal saya lakukan adalah, kenapa kok kakak setelah lulus SD saya pondokkan, karena ada hal-hal antisipatif itu tadi. Jadi dia tidak tergantung pada gadget, aktivitas lebih banyak di pondok, kegiatan tetap berjalan, dan lain-lain. Lalu bagaimana, Bu, dengan adiknya? Nanti adiknya juga akan saya masukkan ke pondok. Karena memang selama pandemi seperti ini, saya secara pribadi bukan tidak percaya pada sekolah yang notabene-nya bukan berbasis pondok ya, tidak. Tapi
yang saya rasakan anak saya seperti itu, sehingga saya sebagai orang tua itu menjadi sedikit khawatir ya, dan harus ada strategi-strategi yang sifatnya konkret sehingga anak saya tidak larut dalam kondisi seperti ini, begitu Ibu. Baik, Ibu Dia, sudah dijawab ya? Ya, terima kasih Bu. Jawabannya bagus Bu. Oke, terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Vera. Iya, sama-sama Ibu Dia. Oke, iya. Baik, Bu Evi, pertanyaan yang ke-7 dari Pak Suban Muhammad. Ini masih ke-7, Bu. Pertanyaannya ada 9 ya? Ada 9. Oke, Bu. Sabar ya, Bu. Oh iya. Bu Vera, saya boleh minum sebentar ya? Saya tinggal 1 menit saja. Monggo, Bu. Oke. Commercial break dulu ya. Oh iya Bu, Mbak Vera, selamat malam Bu. Ini Bu Coach Adriani rupanya mengikuti juga mulai tadi. Selamat malam Ibu Selamat malam Adriani. Ibu. Wah, Bu Coach Adriani sekali. Narasumber geografi tadi malam. Wah, keren. Bu. Permisi, saya sambil minum. Wah, cukup lelah juga Mas Yudi dari jam 8. Iklan. Oke, sebentar. Gimana Bu Vera, monggo. Nah, baik. Ini pertanyaan yang ke-7 ya Bu. Sabar ya Bu. Sabar, saya selalu sabar, tenang saja. Dari Pak Suban Muhammad. Bagaimana melokalisir emosi yang tidak stabil, tidak mempengaruhi terhadap pikiran, sehingga performa kita tetap seperti orang yang normal-normal saja? Oke. Melokalisir. Melokalisir itu bahasanya adalah melokalisir itu berarti melokalisir itu lebih kepada apa Mas Yudi? Melokalisir itu menjaga ya, bukan menjaga, mengantisipasi. Melokalisir itu apa Mas Yudi? Bisa bantu saya Mas Yudi? Mas Yudi kayaknya lagi fokus ke deh. Mas Yudi. Iya Bu, kenapa Bu? Kayaknya lagi sibuk ya. Melokalisir itu apa menurut Mas Yudi? Kenapa Bu? Melokalisir. Melokalisir, kayak menetralisir ya, bukan? Menetralisir ya, lebih menetralisir ya. Artinya Bu Evi, Halo, kenapa Bu Vera? Kenapa Bu Vera? Oh, maaf Bu, melokalisir membatasi. Oh, iya. Membatasi, sorry. Membatasi. Karena saya takut salah ya, bahasanya terlalu ilmiah sekali nih Pak Subhan Muhammad ini. Oke. Melokalisir, membatasi ya Bu Vera ya. Mungkin pertanyaannya bisa diulang ya Bu Vera. Oke. Bagaimana membatasi emosi yang tidak stabil, tidak mempengaruhi terhadap pikiran, sehingga performa kita tetap seperti orang yang normal-normal saja? Oke, bagaimana membatasi emosi yang tidak stabil, tidak mempengaruhi terhadap pikiran, sehingga performa kita tetap seperti orang yang normal-normal saja? Oke. Menurut saya emosi itu terkadang memang kalau memang sifatnya reaktif yang berlebihan, itu terkadang dikategorikan sebagai orang yang tidak normal gitu kan, karena problem sederhana atau masalah sederhana saja kok reaksinya atau responnya berlebihan gitu kan. Lalu ada juga seseorang yang terkadang itu sebetulnya tidak masalah tapi dianggap masalah sehingga dia menjadi lebih mudah emosi dan marah. Nah, cara membatasinya adalah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memfilter hal-hal yang membuat kita menjadi atau memicu kita menjadi emosi begitu. Sehingga kalau kita bisa memfilter itu dengan cara apa? Memfilter informasi misalkan, memfilter seperti halnya masa pandemi seperti ini, berita-berita yang sifatnya hoax misalkan, dan lain-lain. Nah, saya rasa itu sangat substansi sekali dan itu cukup membantu. Artinya itu cukup efektif gitu loh, bisa dilakukan. Sehingga kita itu, makanya saya katakan begini,
saya pernah membuat sebuah status dan saya juga pernah membaca buku ya yang judulnya sikap bodoh amat tetap membantu atau menjaga kestabilan emosi. Artinya bahwa dalam satu waktu memang menurut saya kita bersikap bodoh amat gitu ya, itu boleh dilakukan asalkan tidak mengabaikan nilai-nilai atau adab sopan santun. Misalkan begini, bicara tentang bodoh amat gitu ya. Kalau kita bisa selektif terhadap informasi-informasi yang sekiranya itu bisa mengganggu kesehatan mental kita, itu dan kita bisa dengan bersikap bodoh amat itu bisa menjaga kewarasan kita, saya katakan seperti itu, ya why not, kenapa tidak gitu kan. Menurut saya ini adalah hal yang cukup substansi dan konkret yang bisa dilakukan oleh setiap individu. Dan pastinya seperti pertanyaan yang Pak Subhan sampaikan itu, bagaimana sih kita membatasi diri? Yang membatasi diri ya dengan cara itu tadi. Apa yang membuat kita menjadi terpacu emosinya, emosi kita menjadi mudah tersulut, menjadi mudah marah, menjadi mudah galau dan lain-lain. Maka kita cari dulu apa sih yang menjadi problem pada diri individu itu sehingga emosinya ini menjadi tidak stabil misalkan. Nah, ternyata dengan ketika mendengar informasi yang tidak baik misalkan, atau mendengar informasi tentang COVID yang sifatnya hoax sehingga membuat dirinya menjadi cemas, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengganggu, maka yang harus dilakukan adalah kita harus bisa memfilter atau mungkin kita harus bisa lebih selektif ya, menerima informasi-informasi apakah ini betul atau tidak, cukup mengganggu kita atau tidak. Kalau memang ini mengganggu kita, maka sebaiknya kita abaikan itu, atau mungkin tidak perlu kita dengarkan agar kita tidak terganggu secara mental lah misalkan. Atau mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan sifatnya dengan konfirmatif gitu ya. Kita tetap menerima atau menampung informasi itu, tapi kita mencoba mengkonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan atau siapa yang memberikan berita atau informasi itu betul tidak, untuk mendapatkan kebenaran. Artinya jangan-jangan ini adalah sesuatu hal yang dibesar-besarkan sehingga mengganggu terhadap individu atau seseorang misalkan. Nah, menurut saya itu sih Bu Vera. Jadi kita harus lebih selektif dan bagaimana bisa memfilterisasi hal-hal apa yang bisa mengganggu sehingga orang itu menjadi ya mungkin tidak normal, bahasanya beliau itu menjadi tidak normal, karena memang perlu saya sampaikan ya, dalam psikologi itu juga orang normal pun terkadang ada kecenderungan berperilaku tidak normal tanpa disadari. Apalagi memang jelas saya katakan kita sudah tahu kondisi pandemi seperti ini. Kalau kita tidak pintar-pintar berusaha membahagiakan diri sendiri, membuat kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan mampu menghadapi situasi seperti ini ya, yang ada nantinya malah itu tadi, yang tadinya normal menjadi tidak normal, apalagi yang sudah sedikit tidak normal ya menjadi lebih sangat tidak normal. Intinya gitu Bu Vera. Nah, artinya bahwa kita harus pintar-pintar itu tadilah. Memang pandemi ini betul-betul sangat luar biasa ya. Semua, bukan hanya perubahan perilaku, tapi mulai dari pola pikir, perilaku, dan hal-hal atau aktivitas-aktivitas sehari-hari yang memang sebelumnya sudah terbangun pola-pola tertentu menjadi berubah seperti itu Bu Vera. Oke. Baik Ibu Evi, Pak Subhan sudah dijawab ya? Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, dari Bapak Denny. Oke. Selamat malam Bu Evi, mau tanya, bagaimana kita menjaga emosi anak karena jenuh di rumah? Anak saya masih SD kelas 2. Terima kasih. Oke. Pak, kalau bicara soal emosi kayaknya bukan anak aja deh. Orang dewasa juga suka emosi, justru malah adik saya itu kebetulan adik saya itu kan sekarang sedang menempuh
menempuh spesialisnya di UNER ya. Artinya tuntutan dia sebagai dokter spesialis, calon dokter spesialis itu kan cukup tinggi. Tapi satu sisi dia juga harus mendampingi anak yang memang saat ini model pembelajarannya kan PJJ, artinya online. Nah, terkadang adik saya itu komunikasi dengan saya, Mbak, ini gimana nih ponakanmu masih kelas 1 SD ya? Saya ini susah, Mbak. Satu sisi ketika dia sedang harus diam di depan laptop begitu ya, harus diam di depan laptop, dituntut untuk mendengarkan penjelasan gurunya, dia tidak bisa melakukan itu. Akhirnya ketika diberikan tugas, dia tidak paham. Jadi yang sekolah bukan anakku, Mbak, aku akhirnya, kan begitu. Nah, ini kan pastinya bukan hanya anaknya yang jenuh, orang tuanya lebih jenuh, kan begitu. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana mencoba untuk mengajak kepada aktivitas-aktivitas yang menurut saya bisa membantu Ananda supaya bisa tetap bahagia dalam kondisi ini, fokus pada pembelajaran, tapi dia juga tidak dia tidak lalai terhadap tanggung jawab sebagai siswa, ya, melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, tapi dia juga tidak kehilangan waktu bermainnya misalkan. Nah, artinya memang hal yang bisa dilakukan adalah kalau saya secara pribadi sih, saya mencoba untuk sesekali waktu saya keluar gitu ya dengan anak saya, dengan keluarga saya gitu, sekedar untuk mungkin makan malam di luar atau bagaimana. Artinya banyak sih hal-hal yang bisa dia tetap merasa bahwa pembelajaran di rumah itu tidak membosankan. Tapi yang jelas menurut saya anak-anak dengan pembelajaran daring itu terkadang kelihatan sih bosannya itu karena dia harus di depan laptop mendengarkan. Tapi banyak senangnya. Kenapa? Karena dia intensitas atau frekuensi dekat dengan gadget itu kan lebih sering gitu loh. Nah, yang saya lihat, yang saya rasakan anak saya itu dia tidak pernah berkeluh kesah, dia tidak pernah bilang jenuh pada saya. Justru malah dia merasa ya sudahlah Bunda, aku belajar, tapi dia cenderung menyepelekan ya. Tapi dia senangnya karena dia lebih banyak waktu dengan gadget gitu. Nah, kalau saya melihat anak saya seperti itu, tapi kalau bicara tentang problem yang dialami oleh anaknya Bapak, bagaimana untuk mengatasi rasa jenuh itu ya, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas bersama keluarga yang mungkin bisa dilakukan secara sederhana ya seperti itu tadi. Nah, misalkan ngajak makan keluar bersama, berkunjung ke tempat-tempat yang aman, tapi tetap didampingi keluarga dengan prokes yang ketat, sehingga atau mungkin silaturahmi ke rumah saudara yang mungkin ada mungkin seumuran dengan putra bapak sehingga mereka ada interaksi misalkan. Nah, itu bisa sih membantu untuk mengurangi rasa jenuh pada anak menurut saya. Tapi selama ini yang saya temui, anak saya tidak pernah jenuh sih dalam pembelajaran daring ini. Cuma dia bosannya tuh kok di rumah terus ya Bunda. Tapi karena kelekatannya dengan handphone itu, dia enjoy saja menjalaninya. Nah, justru malah yang khawatir saya sebagai orang tua. Wah, ini jangan-jangan nanti anakku makin kuat nih ketergantungannya. Seperti itu, Bu Vera. Nggih, monggo. Baik, Bu Evi. Oke. Ya, saya udah ketawa duluan ini. Maaf, kayaknya ini seru banget pertanyaannya. Dari Ibu Nita Rifida. Maaf mau bertanya lagi, Bu. Karena sekarang semua hanya bisa lewat Zoom, video call, WA. Bagaimana cara generasi muda bisa mendapatkan jodoh yang baik dan bisa berkomunikasi dengan baik? Karena saat bisa bertemu saja kadang awal-awal emosi pada ditutupi, apalagi kalau tidak bertemu. Monggo Bu. Aduh, ini bicara tentang jodoh, saya jadi bingung jawabnya ya. Artinya sekarang kan sebetulnya sudah banyak aplikasi, Bu Vera, aplikasi yang
semacam seperti apa ya, aplikasi yang kalau dulu itu acara di layar televisi itu Take Me Out ya namanya, Take Me Out. Jadi bawa aku keluar gitu kan. Nah, saya masih belum memahami pertanyaan yang cukup substansi sekali. Intinya apa namanya? Apa ya? Bagaimana pertanyaan dari Bu siapa tadi Bu? Ibu Nita Rifida. Ibu Nita ini artinya gimana di zaman yang hanya ketemunya generasi muda, Bu. Generasi muda bisa mendapatkan jodoh yang baik dan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, kalau jodoh yang baik, saya nggak bisa menjawab ya karena itu tugasnya Allah ya yang apa namanya saling menjodohkan satu sama lain. Tapi buat saya kita harus selalu berbuat baik ya, selalu berbuat baik karena dalam agama Islam, mungkin dalam agama saya itu Allah sudah menjanjikan ketika kamu baik maka jodohmu akan baik gitu. Makanya kenapa terkadang ada yang mengatakan bahwa cerminan diri kita sendiri itu terkadang jodoh kita itu adalah cerminan diri kita sendiri, maksud saya seperti itu. Nah, kalau kita bicara baik atau tidak baik ya memang repot ya. Makanya saya katakan, saya mungkin ketemu dengan Mas Yudi secara virtual seperti ini. Saya bisa mengatakan Mas Yudi ini baik apa enggak ya orangnya. Orang kalau diajak ngomong kadang kurang fokus misalkan. Padahal ini kan karena jaringan bisa, misalkan contoh seperti itu. Sehingga akhirnya muncul persepsi-persepsi yang tidak positif kan. Ada yang seperti itu. Jadi padahal sebenarnya orang itu baik menjadi tidak baik. Nah, memang pertemuan secara virtual dengan secara langsung itu sangat berbeda, Bu Vera, sangat berbeda. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap apa namanya emosional ya, membangun emosional seseorang. Nah, kalau tadi bicara tentang bagaimana kita mendapatkan jodoh yang baik, nah itu saya belum bisa jawab secara gamblang ya. Tapi buat saya berusahalah untuk selalu menjadi baik karena yakinlah ketika kita menjadi baik maka kita akan dipertemukan dan dikelilingi dengan orang-orang yang baik, baik itu secara virtual maupun itu secara langsung ya. Artinya berusahalah untuk selalu memperbaiki diri karena saya yakin dengan memperbaiki diri Allah akan selalu memberikan yang terbaik dan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi apakah orang tidak baik bisa saja bertemu atau jodohnya tidak baik seperti itu? Nah, itu saya tidak bisa mengatakan bahwa akan seperti itu karena semua atas kehendak Allah. Tapi yakinlah bahwa rahmat dan hidayah Allah itu selalu diberikan kepada setiap orang yang mau berubah. Dan saya yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama Allah berkehendak. Begitu, Bu Vera. Baik, Bu Evi. Teman-teman semua pertanyaan sudah terjawab. Apa masih ada lagi yang mau bertanya? Jangan dibuka lagi, Bu Vera. Sudah jam 9:30 gitu kan. Udah jam 10. Jadi closing statement, Mbak Vera, mungkin dari Bu Evi, closing statement. Oke, kalau tidak ada lagi, iya Pak Yudi. Bu Evi akan memberikan closing statement. Silakan, Bu. Oke, saya tuh bingung ya kalau bicara closing statement. Tapi yang jelas buat saya, jangan pernah berhenti untuk belajar, lakukan yang terbaik, dan yakinlah pada diri sendiri bahwa setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bukan berarti kekurangan itu menjadi sebuah apa namanya batu sandungan untuk kita menjadi pribadi yang selalu sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Itu aja, Bu Vera. Oke, terima kasih banyak Bu Evi atas ilmunya malam ini. Kita sama-sama doakan Bu Evi beserta keluarga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Foto bersama ya sebelum ini closing. Boleh. Oke. Oke, setelah kameranya ini, dinyalakan ya. Oh, oke. Enggak. Kira-kira wajahnya saya bagus nggak ini Pak Nugroho? Bagus. Karena sudah kebanyakan jawab dari jam 8 Pak Mr. Erdi. Kapan nih kita bisa kolaborasi? Kolaborasi di lapangan ya. Siap joget. Mantap ini. Oke. Monggo. Bagaimana, sudah siap ya? Oke. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Sampai garing. Sampai jam 10. Baik.
1, 2, 3. Oke. Saya share dulu di grup ya. Oke. Oke. Saya kelihatan ya, Pak Doni. Ya, terima kasih banyak Bu Evi, luar biasa nih ilmunya. Terima kasih ilmunya malam ini, Bu Evi. Sama-sama. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Coach Adriani. Ya, iya, sama-sama. Ditutup Bu Evi. Oke. Baik. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai moderator pamit undur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Saya ada ini Bu, pantun. Ada pantun. Pagi hari makan ketupat, diberi santan dari kelapa. Berapapun rezeki yang didapat, bersyukur kepadanya, jangan dilupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Terima kasih, Monggo. Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni. Ya, mari. Terima kasih Pak Yudi, saya izin Ya, live ya. Bu Coach. Mangga, Terima silakan, kasih. mangga. Luar biasa ditunggu. Makasih Bu Yang Dia. lain. Assalamualaikum. Terima kasih buat saya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Vera. Saya di Pak Doni. Terima kasih, Ya. Vera. Mari. Ini yang nggak enak ini kalau sudah terakhir. Berarti saya end all meeting aja ya. Iya betul. Jadi nggak Baik. enak ini. Ya. Siap, Terima mari. kasih, Pak Sampai Doni. kita ketemu lagi ya. Ya ditunggu recordingnya ya. Recording. Ya. Mari. Assalamualaikum. Salam.